Ada 3 permodalan BUMDes yang bisa. Yang pertama tentunya dari DD, yang kedua boleh melalui investor. Investor ini bisa melalui masyarakat desa, yang ketiga bisa melalui pinjaman. Penting mana nih? Rencana dulu atau modal? Ternyata yang lebih penting itu adalah perencanaan dulu. Jadi kalau kita sudah melakukan perencanaan, kita akan tahu berapa sih modal yang diperlukan, dari mana kita bisa mendapatkan modal. Nah, jadi memang analisa kelihatan bisnis itu sangat penting. Jadi BUMDes ini adalah wadah mengelola potensi yang ada di desa tepian Langsat. Nah, di dalamnya kita harus duduk bareng, kita harus bersinergi. Nama BUMDes kami adalah BUMDes Tepian Bina Bersama. Slogan kami itu bersama membangun desa. Sejarahnya itu desa kami itu, kalau yang lain itu desanya mulai dari nol, kami itu desanya mulai dari minus, akses jalan belum memadai, listrik belum ada, air bersih juga tidak merata, bahkan jaringan pun, sinyal pun juga susah. Awal mulanya tercetus pendirian BUMDes kami ini tentunya dari mimpi besar masyarakat asli Desa Tepian Langsat. Desa Tepian Langsat ini sangat luas, nomor 2 terluas di Kabupaten Kutai Timur. Sedikit lagi luasnya itu kayak Yogyakarta, dan terbagi menjadi 9 wilayah. Ada yang masyarakat asli, ada juga yang dari trans atau pendatang. BUMDes kami itu dia menggunakan sistem struktur layaknya sebuah perusahaan. Di kita ada dewan direksi, ada dewan manajemennya, kemudian juga ada dewan pengawas. Ada beberapa objek yang bisa dijadikan unit usaha. Yang pertama dari sektor perkebunan, yang kedua pertambangan, yang ketiga pariwisata, yang keempat UMKM, dan lainnya. Tapi untuk di masa perintis, pengurus lama itu mereka bersepakat kita akan fokus untuk di jasa transportasi di perkebunan. Jadi kami sebagai subkontraktor mitra dari perusahaan perkebunan kelapa sawit di desa kami itu ada kurang lebih 6 perkebunan kelapa sawit. Secara izin berusaha berdasarkan kode KBLI, kami itu hanya berunit usaha itu hanya satu, yaitu aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya. Tapi dari satu izin ini beranak dia menjadi beberapa unit usaha. Jadi ada pengangkutan CPO, kemudian ada pengangkutan buah TBS atau sawit, kemudian ada sewa rental unit operasional, ada juga alat berat. Nah, kami sampai dengan tahun ini sudah memiliki 2 unit tangki. Awalnya unit kita full itu unit masyarakat. Kita kerjasama sama masyarakat, kita belikan mereka mobil tangki. Jadi nanti dari hasil tangki itu dipotong angsuran dan gaji drivernya, kita bagi hasil 50-50 untuk pengembaliannya modal yang dipinjam tadi, 50 untuk keuntungan. Dari semangat 5 itu sekarang yang bisa kami kelola untuk tangki CPO itu sudah 14. Dari ada yang dari memang swadaya mereka gak mau nunggu BUMDes lagi, udah gak perlu nunggu BUMDes memberikan pinjaman ke kita, kita usaha sendiri membelikan unit tangki, kita masukkan ke BUMDes, kita minta bantu kelola BUMDes. Sekarang juga kami diberi kepercayaan oleh Desa Tepian Langsat, berdasarkan kemitraan mereka dengan PT Perkebunan Kelapa Sawit, kami diberikan kepercayaan modal sebesar 25M, dan kami belikan unit lagi khusus untuk mobil truk bak untuk pengangkutan buah kelapa sawit itu 24 unit. Kemudian ada alat beratnya itu 4 unit. Kemudian yang terbaru 2 tangki CPO besar juga 2 unit. Sekarang sih sudah menggunakan sistem budgeting per bulan. Jadi tidak lagi menunggu akhir tahun tutup buku baru kita pembagian SHU. Udah disepakati untuk PAD 40%, untuk pengembangan unit usaha 5%, untuk operasional BUMDesnya tentunya dapur BUMDes harus hidupi gaji karyawan tadi, operasionalnya itu 45%, dan gaji pengawas pun juga sudah dikeluarkan. BUMDes itu permodalan pun tidak hanya dari satu, itu ada 3 permodalan BUMDes yang bisa. Yang pertama tentunya dari DD, yang kedua boleh melalui investor. Investor ini bisa melalui masyarakat desa, yang ketiga bisa melalui pinjaman. Tentunya ini harus ada analisanya dulu. Saya rasa yang penting modal itu datangnya baik, modal itu memang uang itu uang baik, bukan uang panas. Saya rasa nggak perlu takut. Yang penting kita memang kelola betul-betul dikelola sesuai dengan peruntukannya. Karena menunggu modal baru berpikir bisnisnya, tanpa menyiapkan bisnisnya dulu baru datang modal, nah itu yang kadang-kadang membuat kita memiliki rasa takut untuk mengelola. Tapi saya rasa dengan melihat potensi, minimal kita paham tentang kebutuhan manusia saja. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, saya rasa itu udah
bisa kita lihat peluang bisnisnya.